Pendengar dan pemirsa RRI Net, salam jumpa kembali bersama kami tim Kerabat Kerja RRI Ritual. Saat ini kami berada di Desa Namar yang akan membahas tentang masalah stunting yang terjadi di Desa Namar, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Mei Maturbong saat ini sudah bersama dengan salah satu kader yang ada di Desa Namar dengan Ibu Erika Oywutun Olira. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Mei. Iya. Dan pendengar, saat ini seperti yang sudah diinformasikan awal bahwa ada kasus stunting yang terjadi di Desa Namar. Kasus stunting sendiri terjadi memang di beberapa desa di Kabupaten Maluku Tenggara dan penanganannya sendiri memang dilakukan oleh semua pihak, baik dari pihak pemerintah daerah, dinas kesehatan, hingga pada jajaran kader posyandu dan puskesmas pembantu yang ada di desa-desa yang terdampak pada kasus stunting. Saat ini Ibu Erika ini adalah salah satu kader yang ada di Desa Namar. Kita tanya dulu sebelumnya Ibu Erika, untuk stunting sendiri seperti apa sih ciri-ciri anak yang menderita stunting ini? Stunting itu adalah kegagalan tumbuh kembang anak yang dimana usia anak punya berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dengan usia yang sekarang mereka. Jadi biasanya itu berdampak pada apabila selama kehamilan seorang ibu jarang mengkonsumsi zat-zat besi yang didapat dari pil tambah darah yang diperoleh dari puskesmas setempat. Oke, jadi apakah itu yang menjadi penyebabnya anak menderita stunting ini atau seperti apa? Terkadang juga bahwa dari yang ada terjadi di Ohoy, kebanyakan dari faktor keturunan. Okay. Ada yang dimana orang tuanya pendek, maka anaknya juga akan terlahir pendek. Dan ada beberapa juga kasus itu karena keterlambatan dari ibu sendiri yang mengontrolkan kesehatan. Terkadang mereka sudah berusia kehamilan 3 bulan, baru mengikuti pemeriksaan kesehatan, jadi sudah terlambat untuk mendapatkan penanganan awal dari masa awal kehamilan. Oke, kalau untuk edukasi sendiri terkait dengan stunting, apakah kader posyandu selalu melakukannya saat saat dilangsungkannya posyandu atau seperti apa? Biasanya itu dari puskesmas Ngelngov, petugas puskesmas Ngelngov itu datang sudah memberikan edukasi teristimewa bagi remaja-remaja putri yang sudah mendapatkan datang bulan dari usia-usia yang sudah mendapatkan menstruasi awal itu mereka sudah diberikan edukasi bahwa pentingnya mengkonsumsi pil tambah darah sehingga dapat menekan lahirnya bayi stunting. Okay. Makanya mereka diberikan setiap kali puskesmas Ngelngov mengadakan posyandu untuk usia remaja. Untuk remaja putri, mereka setiap bulannya mendapatkan pil tambah darah untuk mengganti asupan darah yang mereka keluarkan selama mereka mendapatkan menstruasi setiap bulannya. Oke, jadi memang edukasi sudah diberikan secara lebih dini ya, dari pas remaja putri mulai mengalami masa subur. Iya, setelah adanya stunting, maka dari setiap puskesmas yang ada mereka sudah melakukan edukasi dan itu diberikan pada remaja-remaja putri untuk menekannya lahirnya stunting pada masa-masa yang akan datang. Oke, berarti memang ada posyandu khusus untuk remaja atau seperti apa? Iya, posyandu khusus untuk remaja sudah berjalan kurang lebih dari 2 atau 3 tahun sebelumnya. Oke, nah ini kita lihat di desa atau Ohoy Namar ini sendiri, berapa banyak kasus stunting yang sudah ditemukan dan sudah ditangani sejauh ini? Kasus stunting yang untuk tahun sekarang itu 4 orang anak di Ohoy Namar. Oke, bagaimana penanganan secara medis untuk mereka? Kalau penanganan medis sih secara khusus kan tidak ada, cuman hanya diberikan asupan tambahan yang dimana dari Ohoy itu sesuai dengan anjuran dari kesehatan bahwa 90 hari itu anak usia stunting harus diberikan makan kurang lebih selama 90 hari, di mana mereka lebih kepada mendapatkan tambahan untuk protein hewani. Jadi seperti ayam, telur, ikan yang harus lebih diberikan kepada mereka yang mendapatkan masalah stunting. Nah, apakah 90 hari ini sudah terlewati atau masih dalam masa berlangsungnya?
sudah terlewati. Dan kita juga memberikan adanya juga vitamin-vitamin seperti, boleh menyebutkan merek? Boleh, boleh. Seperti Scott Emulsion atau susu untuk menambah mereka punya stamina. Ada kan mereka juga yang kurang malas makan, maka kita genjot dengan memberikan vitamin tambahan. Oke. Nah, untuk hasil dari 90 hari setelah pemberian makanan tambahan ini sendiri seperti apa untuk keempat anak ini? Ada yang mereka mengalami perubahan, mulai tumbuh kembangnya mulai baik. Ada yang ya karena anaknya sendiri ya faktor mungkin belum keinginan untuk makan yang lebih banyak. Tapi sejauh ini ada yang sudah mulai perubahan dalam. Tapi rata-rata mereka itu stunting, tetapi mereka memiliki otak yang cerdas, lincah, tapi tidak seperti stunting yang kita lihat bahwa itu berdampak pada tumbuh kembang mereka artinya dalam pemikiran atau otak mereka kurang berkembang. Tapi yang kenyataan yang ada di sini bahwa mereka hanya pendek, tapi mereka punya pemikiran itu mereka otak cukup lincah, ya, aktif. Oke. Berarti bisa dikatakan sepertinya ini tergolong stunting secara harfiah, tetapi sepertinya mungkin lebih ke arah genetika kali ya. Tetapi kebanyakan itu dari kesehatan itu mereka tidak menganggap bahwa genetik itu tidak mempengaruhi stunting, tapi yang kenyataannya bahwa di lapangan bahwa stunting itu yang ada di sini diperoleh karena genetik dari orang tua. Ya, oke. Jadi dia tetap berpegang pada stunting yang ada pada kondisi yang terlihat dari berat badan, tumbuh kembang dan lain sebagainya ya. Tidak menganggap genetika sebagai salah satu faktor pengecualian. Oke, baik. Nah, saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, stunting ini sendiri memang menjadi salah satu perhatian nasional, di mana menjadi salah satu prioritas dari sasaran kesehatan untuk seluruh negeri, karena stunting merupakan salah satu penyakit yang cukup untuk melumpuhkan tumbuh kembang generasi kita saat ini. Berbagai cara pemerintah dari pusat hingga ke daerah sudah dilakukan untuk mencegah dan juga menekan angka stunting yang makin hari makin naik, sekalipun tetap dilakukan pencegahan yang luar biasa. Baik seperti yang tadi Ibu Erika jelaskan dengan penambahan pemberian makanan tambahan, penambahan vitamin, nafsu makan untuk anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi sampai saat ini memang masih terdapat banyak kasus stunting yang sudah teridentifikasi dan juga kasus stunting yang saat ini sementara ditangani. Ibu Erika selain memberikan pemberian makanan tambahan, apakah dari Puskesmas bersama kader-kadernya sendiri mempunyai program lainnya untuk tumbuh kembang anaknya selain dari segi pemberian makanan, mungkin dari aktivitas fisik atau seperti apa? Ya, mereka dari Puskesmas juga datang, screening ada yang dilakukan oleh petugas Puskesmas, di mana mereka mengecek kemampuan daripada anak-anak sasaran yang walaupun tidak stunting juga mereka melakukan screening untuk mengetahui tumbuh kembang daripada anak-anak sasaran posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Oke, kalau begitu kita juga tahu bahwa di dalam hal pencegahan stunting ini kan ada 5 langkah pencegahan stunting. Nah, 5 langkah ini apakah memang sudah dijalankan dari kader posyandu ini sendiri atau seperti apa? Salah satu kan dari 5 langkah pencegahan itu kan memenuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan, terus ada juga memberikan ASI eksklusif, saudara pendengar pemirsa, selama 6 bulan, terus memberikan MPASI yang sehat dan bergizi, memantau tumbuh kembang anak secara rutin seperti yang tadi dilakukan oleh Ibu Erika dan kawan-kawan dari Puskesmas dan para kader, serta mengoptimalkan lingkungan. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan ini sendiri seperti apa selain tadi edukasinya, Bu Erika? Untuk di sini untuk ibu hamil itu juga diberikan selain makanan tambahan setiap saat, diberikan juga susu formula sebagai acuan bagi mereka untuk lebih menambahkan stamina dan juga nutrisi bagi bayi yang sedang dikandung. Seperti yang tadi saya sudah bilang di awal bahwa sebenarnya stunting itu bisa ditangani apabila dari sedini anak-anak remaja putri itu mereka sudah diberikan edukasi tentang pentingnya untuk menjaga kondisi stamina mereka, sehingga yang sudah saya bilang di awal tadi bahwa mereka selalu diberikan vitamin suplemen tablet tambah darah sehingga dapat
menggenjot untuk kelahiran stunting pada masa yang akan datang. Oke, kalau untuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sendiri seperti apa? Sudah pernah diedukasi atau? ASI eksklusif ini sudah diedukasi, tetapi terkadang ya ada juga ibu-ibu juga yang mereka juga lalai. Teristimewa kalau itu terkadang sebelum mendapatkan ASI eksklusif di rumah sakit dibantu lagi dengan susu formula. Jadi dari tidak 100% mereka ada yang ASI eksklusif, tapi ada beberapa yang ASI eksklusif. Oke, padahal ini ASI eksklusif ini kan sendiri adalah sumber gizi terbaik ya bagi bayi. Apalagi selama 6 bulan pertama itu mengandung nutrisi yang dibutuhkan ya. Pasti bisa lah mencegah stunting. Kalau untuk pemberian MPASI sendiri, itu melibatkan anak-anak balita. MPASI sendiri, kader Posyandu memberikan MPASI atau tidak? Iya, MPASI ada. Selama Posyandu dari adanya dari sebelum adanya dana desa dari PNPM, GSC, Generasi Sehat Cerdas, itu ada pemberian ASI eksklusif sampai adanya dana desa itu tetap pemberian makanan tambahan selalu ada. Jadi pemberian makanan tambahan itu terbagi atas dua. Jadi pemberian makanan tambahan untuk stunting, penyuluhan dan pemulihan. Jadi penyuluhan itu untuk semua bayi balita dan untuk pemulihan itu khusus untuk yang stunting. Jadi, nah langkah yang kelima ini kan terkait dengan mengoptimalkan lingkungan. Bagaimana edukasi untuk pengoptimalan lingkungan di keempat kasus ini sendiri, mungkin menjaga kebersihan atau menerapkan perilaku hidup sehat bersih. Iya, selalu itu PHBS itu selalu dilaksanakan pada saat Posyandu, itu penyuluhannya selalu dilakukan pada langkah kelima, di mana selalu kader memberikan penyuluhan tentang isi piring yang akan konsumsi makanan, dan juga penyuluhan tentang PHBS baik dari kegiatan Posyandu maupun jadi rutinnya puskesmas. Dari puskesmas juga selalu memberikan penyuluhan tentang PHBS. Oke, jadi memang untuk optimalisasi lingkungan sendiri memang sudah dilakukan ya. Nah, saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, 5 langkah tersebut memang sudah diterapkan oleh kader-kader Posyandu di Puskesmas Pembantu, khususnya di desa atau Ohoi Namar ini sendiri. Sekalipun hanya memiliki 4 kasus stunting di desa Namar, tetapi 4 kasus ini diperhatikan dengan maksimal karena itu menyangkut tumbuh kembang generasi dari desa maupun dari daerah ini sendiri. Untuk orang tuanya sendiri, ini kan tadi kita berbicara secara medis. Kalau kita lihat dari sisi psikologi sendiri, orang tua anak yang divonis mengidap stunting ini sendiri, seperti apa dari sisi psikologisnya mereka? Apa mereka antusias membantu penanganan atau menarik diri karena anak divonis seperti itu, Berika? Sejauh ini mereka aman-aman saja. Nah, tidak ada ya, walaupun bukan orang tua, tapi ada mereka mungkin punya opa atau oma tidak terima bahwa anaknya dinyatakan stunting. Terkadang mereka bertanya bahwa apa yang menyebabkan itu anak itu mau dibilang mereka stunting, ya kita jelaskan juga. Dari yang kita tahu bahwa stunting seperti yang sudah dijelaskan bahwa itu mereka punya usia dengan mereka punya panjang dan berat badan, tinggi badan itu tidak sesuai dengan usia mereka, sehingga dari sisi medis itu dinyatakan bahwa mereka itu stunting. Tetapi sejauh ini bahwa mereka orang tua juga tidak ada yang seperti yang dijelaskan tadi bahwa tidak ada yang menarik diri atau apa, mereka juga tetap optimis untuk meloloskan anak mereka untuk tidak masuk lagi tergolong dari anak stunting. Oke, tapi 4 kasus ini, Bu Erika, ini memang baru 4 ini di Namar atau sudah pernah ada dan sudah pernah ada, tetapi sampai dari 11 turun 6 turun sampai 4. Oke, jadi memang ternyata sudah pernah terjadi sebelumnya dan sudah diloloskan ya? Iya, maka kita juga berupaya bahwa supaya tidak ada lagi anak-anak stunting yang terlahir lagi. Jadi kalau punya bayi baru selalu kita ingatkan bahwa pentingnya mengkonsumsi protein hewani, sayur kelor berbanyak untuk anak-anak tidak
ada lagi penambahan stunting di Ohoy Namar. Ya, kita doakan bersama ya Ibu Erika agar tidak ada lagi kasus stunting di Namar. Cukup yang terakhir lah 4 ini. Yang terakhir pertanyaannya Ibu Erika, bagaimana dengan perhatian pemerintah daerah terkait dengan masalah stunting ini sendiri di Desa Namar? Pemerintah daerah sangat memperhatikan, apalagi salah satu untuk pencairan dana desa itu kan harus ada data stunting. Jadi data stunting harus dimasukkan untuk diutamakan untuk adanya pencairan dana desa untuk setiap OHO yang ada di situ. Jadi stunting itu, jadi dari desa berharap bahwa mudah-mudahan stunting bisa berkurang dia punya jumlah, sehingga boleh dikata bahwa dana yang diberikan pemerintah kan dibilang berhasil kan? Terpakai ya. Oh ya, salah satunya juga kan yang mendukung adalah pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil yang termasuk dari program makan siang gratis. Itu sudah jalan belum di sini? Program makan untuk ibu hamil. Ibu hamil. Kalau untuk program yang baru ini kan belum jalan, masih dalam tahap ini untuk dijalankan. Maka dari kecamatan kemarin-kemarin sudah peninjauan untuk PKK yang ada untuk setiap PKK dari setiap desa. Sebenarnya Kecamatan Manyeu kalau tidak salah yang saya tahu bahwa dari desa-desa sudah membagi untuk makanan-makanan sehat, tanaman-tanaman sayur apa dari setiap OHOI yang ada untuk ini, dan PKK dari setiap desa-desa Wisma sudah melakukan persiapan untuk penanaman sayur-sayuran untuk tanaman lokal yang ada di Ohoy Namar. Oke, itu nanti yang digunakan sebagai makanan tambahan untuk ibu hamil. Ibu hamil maupun mungkin juga untuk makanan untuk anak-anak. Oke, jadi itu nanti masuk menambah pencegahan stunting ini ya. Oke, Ibu Erika terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sudah berbagi dengan kami terkait dengan stunting di Desa Namar. Dan saudara pendengar, pemirsa RRI Net, stunting itu merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan pada ibu selama masa kehamilan dan pada anak pada masa pertumbuhan. Dan Desa Namar sendiri bersama para kader dan puskesmas sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa meminimalisir dan menekan angka stunting, dan diharapkan 4 kasus ini adalah 4 kasus terakhir yang terjadi di Desa Namar. Kita harapkan bersama ya Ibu Erika. Amin. Terima kasih Ibu Erika waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dan saudara pendengar, pemirsa RRI Net, saya Mei Maturbong bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.